Sania berdiri tegak di depan jendela kaca tempret yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Lantai 42 gedung Quantum Tower. Di bawah sana, Jakarta pagi itu sudah bergerak liar. Mobil-mobil merayap seperti semut di jalan tol yang macet, klakson saling bersahutan, dan kabut tipis polusi masih menyelimuti gedung-gedung pencakar langit. Tapi dari ketinggian ini, semuanya terlihat kecil, tak berarti, seperti mainan yang bisa diatur dengan satu sentuhan jari. Itulah yang selalu membuat Sania merasa aman, dan sekaligus terisolasi. Ia mengenakan blazer hitam tailored yang dipotong sempurna, menonjolkan bahu lebar dan pinggang rampingnya. Rambut panjangnya yang hitam legam dibiarkan terurai lurus hingga punggung, tanpa ikatan apapun hari ini. Biasanya ia menguncir rapi, simbol kontrol total atas dirinya sendiri. Tapi pagi ini, ia membiarkannya lepas. Mungkin karena mimpi buruk semalam kembali datang, lebih ganas dari biasanya. Dalam mimpi itu, ia melihat lagi mobil suaminya, Arga, terbakar di lereng jalan tol Jagorawi. Api menjilat pintu yang terkunci. Arga berteriak memanggil namanya, tapi suaranya tenggelam dalam deru ledakan. Sania selalu terbangun dengan dada sesak, tangan dingin berkeringat, dan perasaan bahwa ia seharusnya ada di sana malam itu. Seharusnya ia yang mengemudi, atau setidaknya memaksa Arga pulang lebih awal. Tapi ia memilih meeting larut malam dengan investor asing. Keputusan bisnis. Keputusan yang kini terasa seperti pengkhianatan. 2 tahun sudah berlalu sejak kecelakaan itu. Polisi menyimpulkan remblong dan kelelahan pengemudi. Sania tidak pernah percaya. Arga bukan orang yang ceroboh. Ia selalu memeriksa mobil 2 kali sebelum berangkat. Dan remblong? Mobil itu baru servis 2 minggu sebelumnya di bengkel resmi. Ada yang salah. Ada yang sengaja. Ia berbalik perlahan, memandang ruangan kantor yang luas. Meja kayu mahoni antik peninggalan Arga masih berdiri di tengah. Kursi kulit hitamnya kosong, seperti menunggu pemiliknya kembali. Di sudut kiri, lemari brankas besi setinggi 2 meter itu berdiri tegak. Permukaannya mengilap dingin di bawah lampu LED. Brankas itu bukan sekadar tempat menyimpan dokumen. Di dalamnya ada hard drive terenkripsi, catatan harian Arga, kontrak rahasia, dan, yang paling penting, daftar nama-nama yang Arga curigai sebagai ancaman bagi Quantum Tech. Sania belum pernah membukanya sejak Arga meninggal. Ia takut menemukan bukti bahwa suaminya memang dibunuh. Takut menemukan bahwa ia sendiri mungkin menjadi sasaran berikutnya. Ruangan terasa semakin sempit akhir-akhir ini. Setiap kali ia masuk, aroma aftershave Arga yang masih samar-samar tercium dari lemari pakaian kecil di belakang pintu. Setiap sudut menyimpan kenangan. Tawa mereka saat merayakan kontrak pertama, ciuman cepat di balik pintu sebelum rapat dimulai, pertengkaran kecil tentang strategi ekspansi yang selalu berakhir dengan pelukan. Semua itu kini terasa seperti belati yang menusuk pelan tapi dalam. Sania menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba cepat. Ia butuh perubahan. Bukan perubahan besar seperti merger perusahaan atau akuisisi startup baru. Ia butuh sesuatu yang sederhana, fisik, yang bisa ia lihat dan rasakan. Memindahkan lemari brankas itu, membuat ruangan terasa lebih longgar. Mungkin dengan begitu, napasnya tak lagi terasa tercekat setiap kali ia duduk di meja. Ia berjalan ke meja, menekan tombol intercom. "Rina, panggilkan Satpam Lutfi ke sini. Sekarang." Suara sekretarisnya terdengar ragu. "Bu Sania, Lutfi sedang shift pagi di lobi utama. Apa perlu saya suruh ganti dulu?" "Tidak perlu. Suruh dia naik sekarang juga." Sania memutus panggilan sebelum Rina sempat bertanya lagi. Ia kembali ke jendela, memandang monitor keamanan kecil di sudut meja. Layar menampilkan feed CCTV real time. Di salah satu sudut, ia melihat Lutfi sedang berdiri di dekat pintu putar lobi. Tangan kanannya menyentuh airpage, mata tajam memindai setiap orang yang masuk. Tinggi badannya hampir 185 cm, bahu lebar. Seragam satpam biru tua yang seharusnya biasa saja malah terlihat pas di tubuhnya yang terlatih. Rambutnya pendek rapi, rahang tegas,
Dan ada bekas luka tipis di pelipis kiri yang membuat wajahnya terlihat lebih berbahaya daripada seharusnya. Sania pernah melihat rekaman CCTV saat Lutfi mengejar pencuri yang mencoba merampas tas karyawan di parkiran basement. Gerakannya cepat, terukur, seperti predator yang sudah terlatih bertahun-tahun. Dalam hitungan detik, pencuri itu sudah terkapar dengan tangan terpelintir ke belakang. Lutfi tidak memukul berlebihan, hanya cukup untuk membuat lawan tak berdaya. Saat itu Sania diam-diam memutar ulang rekaman itu 3 kali. Bukan karena kekaguman pada keberaniannya, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih primal. Lutfi bukan satpam biasa. Latar belakangnya sudah dicek mendalam oleh tim HR sebelum diterima. Mantan anggota pasukan khusus TNI AD, dikeluarkan secara tidak hormat setelah kasus dugaan korupsi dana operasi di Papua. Ia bersikeras itu fitnah, tapi bukti yang ada cukup kuat untuk membuatnya dipecat. Setelah itu ia menghilang selama 2 tahun, bekerja serabutan sebagai pengawal pribadi, sampai akhirnya mendarat di Quantum Tech. Sania tahu semua itu, dan justru karena tahu, ia memilih memanggilnya hari ini. Pintu ruangan terbuka pelan setelah ketukan singkat. "Permisi, Bu Sania," Lutfi melapor. Suara itu dalam, sedikit serak, seperti orang yang jarang bicara panjang lebar. Sania berbalik perlahan, membiarkan matanya menelusuri tubuh pria di depannya dari atas ke bawah. Seragamnya sedikit ketat di bagian dada, lengan digulung hingga siku memperlihatkan urat-urat yang menonjol. Matanya coklat gelap, tatapannya tajam tapi tidak menantang, hanya waspada. "Masuk, Lutfi, tutup pintunya." Lutfi menurut tanpa bicara. Ia menutup pintu dengan hati-hati, lalu berdiri tegak di tengah ruangan, tangan di belakang punggung. Sikap militer yang masih melekat. Sania melangkah mendekat. Tumit stiletonya berbunyi pelan di lantai marmer. Jarak mereka tinggal 2 meter. Aroma sabun mandi pria itu samar-samar tercium, bercampur bau kain seragam yang baru dicuci. "Aku butuh bantuanmu," kata Sania. Suaranya tenang tapi ada getar kecil di ujung kalimat. "Lemari brankas itu." Ia menunjuk ke sudut kiri. "Aku ingin dipindahkan ke dinding sebelah sana. Ruangan ini terasa terlalu penuh. Aku butuh ruang bernapas." Lutfi mengikuti arah telunjuk Sania. Matanya mengerjap sekali, seolah menimbang bobot tugas itu. "Berat sekali, Bu. Mungkin perlu 2 orang. Atau alat bantu." "1 orang saja cukup. Kamu kan kuat." Ada jeda singkat. Lutfi menatap Sania lebih lama dari yang seharusnya. Tatapan itu bukan tatapan bawahan kepada atasan. Ada sesuatu di dalamnya. Pertanyaan, kewaspadaan, dan mungkin sedikit rasa ingin tahu yang disembunyikan. "Baik, Bu. Saya coba." Ia melangkah mendekati lemari, membungkuk sedikit untuk memeriksa alasnya. Otot punggungnya menegang di balik seragam. Sania berdiri diam, memandang punggung lebar itu. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut lemari jatuh atau lantai rusak. Bukan. Ini adalah langkah pertama dari jebakan yang ia susun sendiri. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu apa yang ingin ia lakukan saat Lutfi membungkuk lebih dalam. Saat tangannya menyentuh besi dingin itu, ia tahu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Kata-kata yang selama ini ia pendam di balik topeng CEO dingin dan janda yang tabah. Kesepian itu sudah terlalu lama menggerogoti. Trauma itu sudah terlalu dalam mengakar. Dan Lutfi, dengan masa lalu kelamnya, dengan tatapan yang seolah bisa melihat menembus dinding yang Sania bangun, adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali, meski hanya sesaat. Sania menggigit bibir bawahnya pelan. Ia melangkah mendekat, tanpa suara. Saat Lutfi mulai mendorong lemari dengan kedua tangan, otot lengan dan bahunya membesar, napasnya terdengar berat. Saat itulah Sania bergerak. Ia mendekat dari belakang. Tangannya gemetar tapi tekadnya bulat. Dan dunia di ruangan itu tiba-tiba terasa hening. Hanya ada detak jantung mereka berdua yang saling berlomba. Lutfi sedang berdiri di pojok lobi utama. Punggung menempel pada dinding marmer dingin. Mata menyapu setiap wajah yang lewat pintu putar. Shift pagi selalu seperti ini.
Orang-orang berpakaian rapi bergegas masuk, tas laptop bergoyang di bahu, secangkir kopi tak keawai di tangan kanan, earphone di telinga kiri. Mereka tak pernah benar-benar melihatnya. Baginya itu baik-baik saja. Tak terlihat berarti tak perlu diingat. Tak diingat berarti tak ada yang bertanya tentang masa lalu. ERPC di telinga kanannya bergetar pelan. Suara Rina, sekretaris eksekutif, terdengar jelas meski agak terengah karena buru-buru. Lutfi, Bu Sania minta kamu naik ke lantai 42 sekarang juga. Langsung ke ruangannya. Lutfi mengerutkan kening. Jantungnya langsung melonjak satu ketukan lebih cepat. Tapi wajahnya tetap datar. Ada apa? Tidak diberitahu. Katanya urgent. Cepat ya. Panggilan terputus. Lutfi menarik napas dalam-dalam melalui hidung, lalu melangkah menuju lift karyawan di belakang. Di dalam kaca lift yang mengkilap, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seragam biru tua yang sudah sedikit pudar di bagian bahu. Lencana nama, Lutfi, yang huruf F. Nya agak miring karena sering disentuh. Sepatu bot hitam yang selalu dipoles malam sebelumnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usia 34 tahun sebenarnya. Garis-garis halus di sudut mata. Bekas luka tipis di pelipis kiri yang tak pernah hilang meski sudah 8 tahun berlalu. Mata coklat gelap itu selalu tampak waspada, seperti sedang menunggu pukulan berikutnya. Lift berhenti di lantai 42 dengan denting lembut. Pintu terbuka langsung menghadap koridor panjang berlapis karpet merah tua. Lutfi melangkah keluar. Tumit sepatunya menimbulkan bunyi pelan yang teredam. Di ujung koridor, pintu kayu mahoni besar bertuliskan, Sania Arga, Chief Executive Officer, dalam huruf emas samar. Ia mengetuk 2 kali, singkat dan tegas. Masuk. Suara itu datar, tapi ada nada yang membuat bulu kuduk Lutfi berdiri. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu luas, hampir terlalu luas untuk satu orang. Cahaya pagi menyelinap melalui tirai tipis, membentuk garis-garis emas di lantai marmer. Meja besar di tengah, kursi kulit hitam kosong, dan di sudut kiri, lemari berangkas besi hitam yang tampak seperti monumen perang. Aroma parfum wanita mahal bercampur sedikit bau kertas tua dan kayu mahoni memenuhi udara. Sania berdiri di dekat jendela, punggung menghadap pintu. Rambut hitam panjangnya terurai bebas. Blazer hitamnya terbuka satu kancing, memperlihatkan blus sutra putih yang menempel sempurna di tubuhnya. Saat ia berbalik, Lutfi merasakan tatapan itu seperti laser. Tajam, menyelidik, tapi juga lapar. Tutup pintunya, Lutfi. Ia menurut. Pintu tertutup dengan klik pelan. Ruangan tiba-tiba terasa lebih kecil. Sania melangkah mendekat. Tumit stiletonya berbunyi ritmis di marmer. Jarak mereka tinggal 3 langkah. Lutfi bisa mencium parfumnya lebih jelas sekarang. Notes vanila dan oud yang mahal, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, seperti aroma kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku butuh bantuanmu, katanya. Suaranya tenang, tapi ada getar kecil di ujung kalimat, seperti tali gitar yang ditekan terlalu kuat. Lemari berangkas itu, ia menoleh ke sudut kiri. Aku ingin dipindahkan ke dinding sebelah sana. Ruangan ini terasa sesak. Aku butuh ruang bernapas. Lutfi mengikuti arah pandangannya. Brankas itu besar, setinggi hampir 2 meter, lebar 1,5 meter, kedalaman mungkin 70 cm. Bobotnya pasti ratusan kilogram. Ia tahu jenis besi itu, tempered steel grade militer, anti-bor, anti-ledak kecil. Pernah ia lihat yang serupa di markas pasukan khusus dulu. Berat sekali, Bu. Jawabnya pelan. Mungkin perlu 2 orang, atau troli hidrolik. Sania tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. 1 orang saja cukup. Kamu kan kuat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada nada lain di dalamnya. Tantangan? Godaan? Lutfi tidak yakin. Ia hanya tahu jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena beban lemari, tapi karena tatapan wanita di depannya. Ia melangkah mendekati brankas, membungkuk untuk memeriksa alasnya. Ada roda kecil di keempat sudut, tapi terkunci. Ia membuka kunci pengaman satu persatu dengan jari yang terlatih.
Saat ia mendorong sedikit untuk menguji, besi itu bergeser hanya beberapa senti, tapi sudah cukup membuat otot lengan dan punggungnya menegang. Keringat mulai muncul di garis rambutnya. Di belakangnya, Sania diam. Terlalu diam. Lutfi bisa merasakan kehadirannya seperti panas tubuh di punggung. Ia ingat rumor yang beredar di kalangan karyawan level bawah. Bu Sania dingin, kejam dalam rapat, tapi pernah menangis sendirian di ruangannya setelah jam kerja. Ada yang bilang ia tak pernah tidur lebih dari 4 jam semalam. Ada yang bilang ia masih menyimpan cincin kawin di laci meja. Ada yang bilang kematian suaminya bukan kecelakaan. Lutfi sendiri punya rahasia yang lebih gelap. 2 tahun lalu, setelah dipecat dari kesatuan, ia sempat menjadi bayaran untuk sebuah perusahaan keamanan swasta. Tugasnya sederhana, memata-matai kompetitor. Salah satunya adalah Quantum Tech. Ia menolak tugas terakhir, mengambil foto dokumen dari brankas ini, karena melihat foto keluarga Arga dan Sania di meja. Anak kecil tersenyum di pangkuan ayahnya. Lutfi punya anak perempuan seusia itu, yang kini tinggal bersama ibu mertuanya di desa, karena ia tak mampu membiayai sekolah bagus di kota. Ia mundur dari pekerjaan itu. Tapi nama Quantum Tech tetap menghantuinya. Dan sekarang ia bekerja di sini, di bawah wanita yang dulu menjadi target. Apakah Sania tahu? Lutfi mendorong brankas lebih keras. Besi itu bergeser lagi. Kali ini 10 senti. Napasnya terdengar berat. Otot bahunya membesar di balik seragam. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinga. Tiba-tiba ia teringat pesan terakhir dari mantan istrinya sebelum perceraian resmi. Kau selalu memilih perang daripada keluarga. Sekarang kau sendirian, Lutfi, selamanya. Kata-kata itu seperti pukulan di dada. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Saat itulah ia merasakan sesuatu. Lembut. Tubuh menempel di punggungnya dari belakang. Tangan Sania melingkar di pinggangnya, pelan tapi tegas. Dada wanita itu menempel di punggungnya. Napasnya hangat di leher Lutfi. Lutfi membeku. Seluruh ototnya menegang seperti kawat baja. Lakukan apa yang kamu mau padaku, bisik Sania. Suaranya parau, hampir pecah. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam danau tenang, menciptakan riak yang tak terbendung. Jantung Lutfi berdegup kencang hingga terasa sakit di tulang rusuk. Pikirannya berlomba. Ini jebakan, ini ujian, ini kesempatan, ini akhir dari segalanya. Masa lalu menyergapnya sekaligus. Skandal korupsi yang tak pernah ia lakukan. Anak yang jarang ia lihat. Malam-malam ia tidur di kos-kosan sempit sambil memandang foto putrinya di ponsel. Dan sekarang, wanita paling berkuasa di perusahaan ini memeluknya dari belakang, menawarkan dirinya seperti korban yang rela disembelih. Lutfi menutup mata sejenak. Ia tahu, apapun yang ia lakukan selanjutnya, tak ada jalan kembali. Lutfi membungkuk lebih dalam. Kedua tangan menempel kuat pada sisi besi brankas yang dingin. Otot lengan dan bahunya membengkak di bawah kain seragam yang sudah mulai lembab oleh keringat tipis. Ia mendorong dengan seluruh tenaga. Napasnya keluar pendek dan teratur seperti latihan pernapasan militer dulu. Brankas bergeser lagi. 5 senti, 10 senti. Roda kecil di bawahnya berderit pelan seperti jeritan logam yang dipaksa bergerak. Suara itu memecah keheningan ruangan, tapi tidak cukup untuk menutupi detak jantung Lutfi yang kini terdengar di telinganya sendiri, keras dan tidak beraturan. Di belakang punggungnya, Sania berdiri diam seperti patung. Napasnya pelan, hampir tak terdengar, tapi Lutfi bisa merasakan kehadirannya. Panas tubuh yang mendekat selangkah demi selangkah, aroma parfum vanila yang semakin pekat, hembusan udara hangat dari mulutnya yang terbuka sedikit. Ia tahu Sania sedang mengamati setiap gerakannya. Cara bahunya naik turun, cara urat di lehernya menonjol saat ia menahan beban, cara keringat menetes dari pelipis dan membasahi kerah seragam. Tatapan itu terasa seperti sentuhan fisik, membakar kulit meski belum ada kontak. Sania sendiri sedang bertarung di dalam dada. Jantungnya berdegup liar, bukan karena lemari yang berat, tapi karena keputusan yang sudah ia ambil sejak pagi. 2 tahun ia membangun tembok setinggi langit. Dingin di rapat, tegas di negosiasi, tak pernah menunjukkan celah. Tapi tembok itu rapuh.
Setiap malam ia terbangun dari mimpi yang sama. Arga terbakar. Tangannya meraih ke arah Sania tapi tak pernah sampai. Setiap pagi ia melihat cermin dan bertanya pada bayangannya, "Kapan kau berhenti bersembunyi?" Jawabannya selalu sama, "Belum saatnya." Tapi hari ini, melihat Lutfi membungkuk di depan brankas, tubuhnya tegang seperti busur panah yang siap dilepas. Sesuatu di dalam Sania retak. Ia ingat pertama kali melihat Lutfi di monitor keamanan. Bukan saat ia menangkap pencuri. Itu hanya alasan untuk memutar ulang rekaman berkali-kali. Yang membuatnya terpaku adalah ekspresi wajah Lutfi setelah kejadian itu selesai. Mata yang kosong sejenak, lalu kembali tajam, seperti orang yang sudah terlalu sering melihat kekerasan tapi masih memilih untuk tidak menjadi monster. Itu mengingatkannya pada Arga di masa-masa awal pernikahan mereka, sebelum ambisi bisnis mengubahnya menjadi pria yang jauh, yang lebih sering bicara soal saham daripada soal hati. Sania melangkah lebih dekat. Tumitnya tak lagi berbunyi. Ia sengaja mengangkat kaki agar langkahnya hening. Jarak tinggal 1 meter. Lutfi masih fokus mendorong brankas. Punggungnya membungkuk lebih rendah, membuat garis leher dan bahu terlihat jelas. Sania bisa melihat denyut nadi di lehernya, cepat dan kuat. Ia ingin menyentuhnya di sana, merasakan detak itu di ujung jari, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Konflik di dalam dirinya memuncak. Bagian rasional berteriak, "Ini gila, kau CEO, dia bawahan. Ini bisa menghancurkan reputasi, karir, segalanya." Bagian lain, bagian yang lebih dalam, yang sudah lama terkubur di bawah lapisan es, berbisik, "Kau sudah mati 2 tahun ini. Kau hanya bernapas, bukan hidup. Biarkan saja. Biarkan dia menyentuhmu. Biarkan kau merasakan lagi." Lutfi mendorong lagi. Kali ini lebih keras. Brankas bergeser hampir 1/2 meter. Ia mendengar suara aneh dari dalam, seperti kertas tebal bergesekan, atau mungkin hard drive yang bergoyang. Pikirannya langsung melompat ke masa lalu. Ia ingat misi terakhir di Papua, gudang senjata yang seharusnya kosong, tapi ternyata penuh dokumen rahasia yang bisa menjatuhkan komandan. Ia menolak ikut dalam pembagian keuntungan. Besoknya ia dituduh mencuri dana operasi. Bukti palsu, saksi dibayar, sidang kilat. Dikeluarkan dengan cap, tidak hormat. Sejak itu ia belajar satu hal. Kepercayaan adalah senjata paling berbahaya. Dan sekarang, di ruangan ini, ia merasa sedang dimasukkan ke dalam perangkap lagi. Mengapa Bu Sania memanggilnya secara pribadi? Mengapa bukan petugas maintenance atau 2 satpam lain? Mengapa tatapannya tadi seperti sedang mengukur bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan kehendak? Apakah ini tes? Atau jebakan untuk menjebloskannya ke lubang yang sama seperti dulu? Ia hampir melepaskan dorongan saat ingatan itu menyergap. Tapi sebelum ia bisa mundur, sesuatu terjadi. Tubuh Sania menempel di punggungnya. Pelan, tapi pasti. Dada wanita itu menekan punggung Lutfi. Tangan kanannya melingkar di pinggang. Tangan kirinya naik ke dada. Jari-jarinya menyentuh kain seragam tepat di atas jantung. Napas Sania hangat di leher Lutfi. Hembusannya pendek dan gemetar. Lutfi membeku total. Seluruh ototnya menegang seperti baja yang baru ditempa. Napasnya terhenti di tenggorokan. Dunia seolah berhenti berputar. Hanya ada panas tubuh di belakangnya, aroma parfum yang memabukkan, dan detak jantung Sania yang terasa melalui kain tipis blusnya, berdetak secepat miliknya. Sania menempelkan pipinya di punggung Lutfi. Mata tertutup. Air mata panas mengalir pelan di pipinya, membasahi kain seragam. Ia tak bicara dulu, hanya memeluk lebih erat, seolah takut Lutfi akan menghilang jika ia melepaskan. Lutfi merasakan getaran di tubuhnya sendiri, bukan hanya dari beban brankas, tapi dari konflik yang meledak di dalam. Bagian dirinya yang masih tentara berteriak mundur. Ini berbahaya, ini bisa menghancurkanmu lagi. Bagian lain, bagian yang sudah lama kesepian, yang merindukan sentuhan manusia, ingin menyerah. Ia bisa merasakan kelembutan payudara Sania di punggungnya, kehangatan pinggul yang menempel, jari-jari yang gemetar tapi tak mau lepas. Waktu terasa melambat. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekik.
Lutfi masih memegang sisi brankas, tapi tangannya mulai lemas. Ia ingin berbalik, ingin melihat mata Sania, ingin bertanya apa artinya semua ini. Tapi ia tak bergerak. Takut salah langkah akan mematahkan sesuatu yang rapuh. Akhirnya Sania berbisik. Suaranya pecah di ujung. "Lakukan apa yang kamu mau padaku." Kata-kata itu jatuh seperti bom. Lutfi merasakan darahnya berdesir di telinga. Tubuhnya bereaksi sebelum pikiran. Napasnya tersengal, tangannya melepas brankas. Tubuhnya berbalik pelan dalam pelukan Sania. Mereka berhadapan sekarang. Jarak tinggal beberapa senti. Mata Sania basah, pupil melebar, bibir sedikit terbuka. Lutfi melihat di sana bukan CEO dingin, bukan janda kaya. Ia melihat wanita yang hancur, yang putus asa mencari alasan untuk tetap bernapas. Dan di mata Lutfi, Sania melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bukan nafsu mentah, bukan ambisi tersembunyi, tapi rasa sakit yang sama. Rasa sakit orang yang pernah dikhianati dunia, yang pernah kehilangan segalanya, tapi masih memilih untuk berdiri. Jantung mereka berdetak bersamaan, cepat dan kacau. Ruangan terasa semakin panas, udara semakin tebal. Dan di antara mereka, ketegangan itu mencapai puncak, seperti benang yang ditarik terlalu kencang, siap putus kapan saja. Tubuh Lutfi kaku seperti patung besi yang baru saja ditempa. Pelukan Sania dari belakang terasa seperti rantai yang lembut tapi tak terlepas. Lengan wanita itu melingkar erat di pinggangnya. Dada menempel rapat di punggung. Napas hangat menyapu leher dan telinga. Jari-jari Sania gemetar di atas kain seragam. Tapi cengkeramannya kuat. Seolah takut Lutfi akan lenyap jika ia melepaskan sedikit saja. Lutfi masih memegang sisi brankas. Tapi tangannya sudah lemas. Beban ratusan kilogram itu tiba-tiba terasa lebih ringan dibandingkan beban yang kini menekan dadanya. "Lakukan apa yang kamu mau padaku," bisik Sania lagi. Suaranya pecah di ujung, hampir tak terdengar. Kata-kata itu bukan perintah, bukan godaan murahan. Itu adalah permohonan. Permohonan dari seseorang yang sudah terlalu lama menahan napas di bawah air, dan sekarang akhirnya muncul ke permukaan, tapi tak tahu cara bernapas lagi. Lutfi menutup mata sejenak. Dunia di sekitarnya menyempit menjadi hanya dua hal. Panas tubuh Sania yang menempel, dan detak jantungnya sendiri yang berlomba seperti drum perang. Ia merasakan segalanya dengan terlalu tajam. Kelembutan payudara yang menekan punggungnya, pinggul yang sedikit bergeser mencari posisi lebih dekat, jari-jari yang kini naik perlahan ke dada, menyentuh tepat di atas jantungnya yang berdegup kacau. Aroma parfum vanila bercampur keringat tipis dan sesuatu yang lebih dalam. Bau kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Pikiran Lutfi berputar liar. "Ini jebakan," bisik suara dalam kepalanya yang masih tentara. "Kau tahu bagaimana rasanya dijebak. Dulu mereka memfitnahmu dengan dokumen palsu. Sekarang wanita ini memfitnahmu dengan tubuhnya sendiri. Jika kau menyerah, besok pagi kau akan dipecat, difitnah lagi. Mungkin dituduh memperkosa atasan. Karir yang sudah hancur akan hancur total. Anakmu, gadis kecil yang hanya kau lihat lewat video call setiap 2 minggu, akan semakin jauh. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang sudah lama terkubur di bawah lapisan baja, berteriak berbeda. Sudah berapa lama kau tak disentuh manusia? Sudah berapa lama kau tidur sendirian di kasur sempit? Memeluk bantal sambil membayangkan wajah putrimu? Sudah berapa lama kau pura-pura kuat? Padahal setiap malam kau menangis diam-diam karena merindukan pelukan yang sederhana? Lutfi berbalik pelan dalam pelukan itu. Gerakannya hati-hati, seperti orang yang takut memecahkan kaca tipis. Saat mereka berhadapan, jarak tinggal beberapa senti. Mata Sania basah. Bulu matanya menempel karena air mata yang tak henti mengalir. Pupilnya melebar. Bibir sedikit terbuka. Napas tersengal pendek. Bukan wajah CEO yang mengendalikan miliaran rupiah. Ini wajah wanita yang rapuh, yang sudah kehilangan segalanya dan kini mempertaruhkan sisa-sisa dirinya. "Kenapa, Bu?" tanya Lutfi. Suaranya serak, hampir tak keluar. "Kenapa saya?" Sania menelan ludah. Air mata baru mengalir lagi. "Karena kau melihatku," jawabnya pelan. "Bukan sebagai janda arga, bukan sebagai CEO,
bukan sebagai orang yang harus ditakuti. Kau melihatku seperti manusia, dan aku sudah lupa bagaimana rasanya dilihat seperti itu. Ia mengangkat tangan kanan, menyentuh pipi Lutfi dengan ujung jari yang dingin. Bekas luka di pelipis pria itu terasa kasar di bawah sentuhannya. Lutfi tak menjauh. Ia hanya menatap mata Sania, mencari kebohongan, mencari agenda tersembunyi. Tapi yang ia temukan hanya kejujuran yang menyakitkan. Aku takut, lanjut Sania. Suaranya bergetar. Aku takut kalau brankas ini kubuka. Aku akan menemukan bukti bahwa Arga dibunuh. Bahwa aku seharusnya ada di mobil itu malam itu. Bahwa aku yang membiarkannya mati karena aku memilih meeting daripada pulang. Dan aku takut kalau aku tak pernah membukanya. Aku akan selamanya hidup dalam bayang-bayang itu. Aku butuh seseorang di sini. Seseorang yang tak takut padaku. Lutfi menarik napas dalam. Aku pernah disewa untuk memata-matai perusahaan ini, katanya tiba-tiba. Suaranya rendah tapi tegas. 2 tahun lalu, mereka minta aku ambil foto dokumen dari brankas itu. Aku tolak. Besoknya aku dipecat dari kesatuan dengan tuduhan korupsi. Fitnah. Tapi nama Quantum Tech tetap menghantuiku. Dan sekarang aku di sini, di depanmu. Sania membeku. Matanya melebar. Kau tahu isi brankas itu? Aku tahu cukup untuk takut membukanya, jawab Lutfi. Tapi aku juga tahu kau tak pantas hidup dalam ketakutan selamanya. Mereka diam sejenak, hanya napas saling bersahutan. Dada naik turun hampir bersamaan. Lalu Sania bergerak lebih dulu. Ia menarik keras seragam Lutfi, menarik wajah pria itu mendekat. Bibir mereka bertemu, pertama pelan, ragu, seperti mencicipi racun yang mungkin manis. Tapi begitu kontak terjadi, sesuatu meledak. Ciuman itu berubah ganas dalam hitungan detik. Lutfi mendorong Sania ke dinding di belakang meja. Punggung wanita itu membentur kayu mahoni dengan bunyi pelan. Tangan Lutfi naik rambut Sania, menariknya lebih dekat. Sementara tangan Sania merobek kancing seragam pria itu satu persatu. Kain robek. Kancing berhamburan ke lantai marmer. Dada Lutfi yang bidang terbuka. Bekas luka lama dari misi-misi dulu terlihat jelas di bawah cahaya pagi. Sania mencium leher Lutfi. Giginya menyentuh kulit, meninggalkan bekas merah tipis. Lutfi mengerang pelan. Tangannya turun ke pinggang Sania, menarik blus sutra keluar dari rok pensil, lalu menyusup ke dalam, menyentuh kulit hangat di punggung. Sania menggigil, tapi tak mundur. Ia justru menarik Lutfi lebih erat. Kakinya melingkar di pinggang pria itu saat Lutfi mengangkat tubuhnya, menempelkannya ke dinding. Mereka bergerak seperti orang yang kelaparan. Tak ada kelembutan lagi, hanya kebutuhan mentah untuk merasakan bahwa mereka masih hidup. Pakaian jatuh satu persatu ke lantai. Seragam biru tua Lutfi tergeletak kusut. Blazer hitam Sania tergantung di sandaran kursi. Rok pensilnya tersingkap tinggi. Tubuh mereka bertabrakan. Keringat bercampur. Napas tersengal menjadi erangan yang tak bisa ditahan. Tapi di tengah badai itu, telepon di meja berdering keras. Nada dering khusus. Panggilan dari nomor yang hanya Sania tahu. Penyidik kepolisian yang menangani ulang kasus kematian Arga. Mereka berdua membeku. Lutfi masih memeluk Sania erat. Tubuh wanita itu menempel di dinding. Kakinya melingkar di pinggangnya. Napas mereka sama-sama tersengal. Telepon terus berdering. Seperti pengingat bahwa dunia luar masih ada, bahwa rahasia ini tak akan selamanya tersembunyi. Sania menatap Lutfi, mata basah tapi penuh tekad. Jangan berhenti, bisiknya. Jangan sekarang. Lutfi menatap balik. Di matanya ada perang, antara hasrat yang membakar dan rasa takut yang dingin. Tapi akhirnya ia mencium Sania lagi, lebih dalam, lebih ganas. Seolah ingin menenggelamkan suara telepon itu dengan detak jantung mereka sendiri. Ruangan dipenuhi suara napas berat, erangan pelan, dan dering telepon yang tak henti, seperti irama ketegangan yang tak kunjung reda. Dan di antara semua itu, pelukan mereka semakin membara, semakin dalam, semakin tak terelakkan. Ruangan terasa lebih gelap sekarang, meski matahari pagi masih menyelinap melalui celah tirai. Lampu meja menyala redup.
menciptakan bayangan panjang di dinding. Lutfi dan Sania terpisah beberapa langkah setelah badai ciuman tadi. Napas mereka masih tersengal, pakaian setengah terbuka, keringat membasahi kulit. Telepon di meja sudah berhenti berdering, tapi getarannya masih terasa di udara seperti ancaman yang tertunda. Sania mundur pelan hingga punggungnya menyentuh meja mahoni. Ia menarik blus sutra yang sudah kusut, menutupi dada, tapi gerakannya lambat, seolah tubuhnya masih terperangkap dalam panas yang baru saja mereka ciptakan. Matanya tak lepas dari Lutfi. Pria itu berdiri tegak, kancing seragamnya robek separuh, dada bidang naik turun cepat. Bekas gigitan kecil di lehernya memerah, tanda yang tak akan hilang dalam beberapa hari. "Kau bilang kau pernah disewa untuk memata-matai perusahaan ini," kata Sania. Suaranya datar tapi ada getar di ujung. "Siapa yang menyewa?" Lutfi menatap lantai sejenak, lalu mengangkat wajah. "Perusahaan konsultan keamanan bernama Apex Sentinel. Mereka bekerja untuk mitra bisnis Arga, Pak Darmawan. Aku ditawari 200 juta untuk ambil foto dokumen dari brankas ini. Spesifik, hard drive nomor 3, folder, legacy protocol. Aku tolak setelah lihat foto kalian di meja Arga. Anak kecil di pangkuan ayahnya. Mirip putriku." Sania menelan ludah. Nama Darmawan seperti pisau yang menusuk pelan. Ia tahu pria itu, mitra lama Arga, pemegang saham 18%, selalu tersenyum manis di rapat dewan. Setelah kematian Arga, Darmawan yang paling vokal mendesak Sania menjual sahamnya agar stabilitas perusahaan terjaga. Sania menolak. Sejak itu hubungan mereka dingin, penuh senyum palsu. "Kenapa kau tak pernah bilang?" tanya Sania. Suaranya naik 1 oktav. "Kau kerja di sini 1 bulan lebih. Setiap hari kau lewat depan mejaku. Kau tahu aku hidup dalam ketakutan, tapi kau diam." Lutfi melangkah maju 1 langkah. "Karena aku tak yakin kau akan percaya. Aku mantan tentara yang dipecat dengan tuduhan korupsi. Kau akan pikir aku bagian dari konspirasi itu. Dan aku tak mau jadi alasan kau semakin hancur." Sania tertawa kecil. "Pahit. Aku sudah hancur. Lutfi, 2 tahun aku pura-pura kuat. Pura-pura tak tahu bahwa suamiku mungkin dibunuh oleh orang yang kusebut teman. Dan sekarang kau bilang kau tahu sesuatu tentang brankas itu." Lutfi mengangguk pelan. "Aku tahu kode aksesnya." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam keheningan. Sania membeku. Bagaimana bisa? Darmawan pernah kirim file instruksi ke email burner yang mereka pakai untuk komunikasi. Aku sempat lihat sebelum tolak tawaran. Kode 6 digit, 070425. Tanggal lahir Putri Arga. Sania menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu amarah murni. Ia berbalik, berjalan cepat ke brankas yang masih setengah bergeser dari posisi semula. Jarinya gemetar saat memutar kenop. 1 angka, 2, 3, hingga 6. Bunyi klik pelan terdengar. Pintu besi terbuka sedikit. Di dalam, rak-rak penuh map tebal, USB drive berlabel, dan sebuah hard drive hitam kecil dengan stiker merah, Legacy. Sania mengambilnya dengan tangan bergetar. Ia menoleh ke Lutfi. "Bantu aku." Lutfi mendekat. Mereka berdua membongkar isi brankas di atas meja. Map demi map terbuka, email printout, transkrip rekaman telepon, laporan audit internal yang disembunyikan. Semua menunjuk ke satu nama, Darmawan. Transfer dana ke rekening offshore, pertemuan rahasia dengan teknisi rem mobil, pesan terenkripsi yang berbunyi, "Pastikan tak ada saksi." Bukti yang selama ini Sania tak berani cari. Sania menangis tanpa suara sambil membaca. Lutfi berdiri di sampingnya. Tangannya menyentuh bahu wanita itu pelan. "Ini cukup untuk ke polisi," katanya. "Ini bisa menjebloskannya." Sania mengangguk. Tapi matanya tiba-tiba melebar. "Tunggu, ada satu lagi." Di dasar brankas, sebuah amplop coklat kecil. Di atasnya tulisan tangan Arga. "Untuk Sania, jika aku tak selamat."
Sania membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya surat pendek. Sania sayangku, kalau kau baca ini berarti aku sudah pergi. Darmawan tahu aku akan ungkap skandal penggelapan dana proyek satelit. Dia ancam keluargaku. Lindungi Aira. Dan maafkan aku karena tak pernah bilang betapa aku mencintaimu setiap hari. Sania ambruk ke lantai. Lutfi ikut berlutut, memeluknya erat. Wanita itu menangis terseduh di dada pria itu. Tangannya mencengkeram seragam yang sudah robek. Dia tahu akan mati. Dan dia tak bilang apa-apa padaku. Lutfi tak bicara. Ia hanya memeluk lebih erat. Membiarkan air mata Sania membasahi kulitnya. Di tengah isak itu, hasrat tadi kembali menyala. Bukan nafsu mentah, tapi kebutuhan untuk saling menyembuhkan. Lutfi mencium kening Sania. Lalu pipi, lalu bibir. Ciuman itu lembut dulu, penuh rasa sakit bersama. Lalu semakin dalam, semakin panas. Mereka berbaring di karpet tebal di depan meja. Pakaian yang tersisa dilepas pelan, tanpa tergesa. Tubuh mereka bertemu lagi. Kali ini bukan karena kelaparan, tapi karena keinginan untuk membuktikan bahwa mereka masih utuh meski dunia di sekitar runtuh. Gerakan mereka lambat, penuh perhatian. Jari Lutfi menyusuri bekas luka di punggung Sania. Bibir Sania mencium bekas luka di dada Lutfi. Setiap sentuhan seperti pengakuan. Aku di sini, aku tak akan pergi. Tapi di tengah pelukan itu, pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Asisten pribadi Sania, Rina, berdiri di ambang pintu dengan map di tangan. Matanya melebar melihat pemandangan di lantai. Sania dan Lutfi, setengah telanjang, berpelukan erat di karpet. Map di tangan Rina jatuh. Bu, maaf, saya pikir Bu sendirian. Sania langsung duduk, menarik blazer untuk menutupi tubuh. Wajahnya memerah, tapi matanya tajam. Rina, keluar, sekarang. Rina mundur selangkah, tapi tak langsung pergi. Matanya beralih ke Lutfi, lalu ke brankas yang terbuka, lalu ke hard drive di meja. Ini soal Pak Darmawan, ya? Saya dengar dari tim legal. Polisi akan datang sore ini untuk pernyataan ulang. Lutfi bangkit cepat, menarik celana seragamnya. Kau tahu apa, Rina? Rina menelan ludah. Saya dengar Pak Darmawan bilang Bu Sania tak akan bertahan kalau bukti bocor. Dia bilang, dia punya cara untuk membuat Bu diam selamanya. Ancaman itu menggantung di udara seperti asap beracun. Sania berdiri. Tubuh masih gemetar tapi suaranya dingin kembali seperti CEO. Rina, kalau kau cerita ke siapapun soal yang kau lihat tadi, kau tak hanya kehilangan pekerjaan. Kau akan jadi saksi dalam kasus pembunuhan. Kau paham? Rina mengangguk cepat. Wajah pucat. Saya tak akan bilang apa-apa, Bu. Saya janji. Pintu tertutup lagi. Ruangan kembali hening, tapi ketegangan baru muncul. Bayangan pengkhianatan yang lebih dekat, lebih nyata. Lutfi memeluk Sania dari belakang. Dagunya di bahu wanita itu. Kita harus serahkan ini ke polisi sekarang. Tak ada waktu. Sania mengangguk, tapi matanya penuh api. Dan setelah itu, kita selesaikan ini bersama. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi ketakutan. Mereka berciuman lagi. Pendek tapi penuh janji. Di luar ruangan, dunia mulai bergerak menuju badai. Tapi di dalam, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Sania merasa tak sendirian. Pagi menyingsing pelan di balik tirai tipis lantai 42. Cahaya matahari pertama menyusup masuk, membentuk garis-garis emas tipis yang menyentuh karpet tebal, meja mahoni yang masih berantakan, dan brankas besi yang kini berdiri tegak di sudut baru, jauh dari meja kerja Sania. Ruangan terasa lebih luas, lebih bernapas, seolah beban tak kasat mata yang selama 2 tahun menyesakkan dada akhirnya terangkat. Sania terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih telanjang di bawah selimut tipis yang mereka tarik dari sofa panjang semalam. Lutfi tidur di sampingnya, napasnya teratur dan dalam. Satu lengan melingkari pinggang Sania seolah takut wanita itu menghilang saat ia terlelap. Wajah pria itu terlihat lebih tenang daripada yang pernah Sania lihat.
Garis-garis tegang di dahi hilang, bekas luka di pelipis tampak lebih lembut di bawah sinar pagi. Sania menyentuh pipinya pelan dengan ujung jari, merasakan kehangatan kulit yang hidup, nyata. Semalam, setelah Rina pergi dengan janji diam, mereka tak langsung berpakaian. Mereka duduk berdua di lantai, punggung bersandar ke sofa, membaca ulang setiap dokumen dari brankas. Sania menangis lagi saat membaca surat Arga untuk kesekian kalinya. Lutfi tak bicara banyak, ia hanya memeluk, membiarkan air mata jatuh ke bahunya. Lalu mereka berhubungan lagi, bukan dengan ganas seperti sebelumnya, tapi lambat, penuh perhatian, seperti dua orang yang saling menyembuhkan luka dengan setiap sentuhan. Setelah itu, mereka tertidur di sofa, tubuh saling menempel, tak peduli jam sudah menunjukkan tengah malam. Sania bangkit pelan agar tak membangunkan Lutfi. Ia mengenakan blazer hitam yang kusut, tak peduli rambut acak-acakan atau lipstik yang luntur. Ia berjalan ke meja, mengambil hard drive, legacy, dan map-map bukti. Di layar komputer, email dari penyidik sudah masuk sejak subuh. Kami terima paket bukti pagi ini. Tim sedang analisis. Darmawan sudah dipanggil untuk pemeriksaan ulang pukul 10. Mohon kehadiran Ibu Sania. Sania menarik napas panjang. Ini akhir dari mimpi buruk. Bukan akhir yang indah, tapi akhir yang benar. Ia kembali ke sofa, duduk di samping Lutfi, menyentuh bahunya pelan. Bangun, sayang. Lutfi membuka mata perlahan. Matanya langsung mencari wajah Sania, seolah memastikan semuanya bukan mimpi. Ia tersenyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak ia masuk ke ruangan ini kemarin. Pagi. Pagi. Balas Sania. Ia mencium kening Lutfi, lalu bibirnya pelan. Polisi sudah terima bukti. Darmawan dipanggil hari ini. Lutfi duduk, menggosok wajahnya. Kau siap? Aku takut. Akunya jujur. Tapi aku tak sendirian lagi. Lutfi menariknya ke pelukan. Mereka diam sejenak, hanya mendengar detak jantung satu sama lain. Lalu Lutfi bicara pelan. Aku harus cerita sesuatu. Sania menatapnya. Waspada tapi tak mundur. Aku punya anak perempuan. Namanya Naya. Umur 6 tahun. Dia tinggal sama ibu mertuaku di desa dekat Bogor. Setelah aku dipecat, aku tak bisa biayai sekolah bagus di kota. Aku cuma bisa kirim uang tiap bulan. Itu pun kadang telat. Aku tak pernah bilang ke siapapun di sini. Malu. Sania diam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Kenapa kau cerita sekarang? Karena aku tak mau ada rahasia lagi. Kalau kita mau lanjut, aku ingin kau tahu semuanya. Termasuk bagian yang jelek. Sania mengangguk. Aku juga punya rahasia kecil. Aku tak pernah cerai secara resmi dengan Arga. Kami masih terikat hukum. Tapi setelah dia pergi, aku tak pernah melepas cincin kawin. Sampai kemarin malam. Ia mengeluarkan cincin emas sederhana dari saku blazer, meletakkannya di telapak tangan Lutfi. Aku lepaskan sekarang. Bukan karena aku lupa Arga, tapi karena aku siap mencintai lagi. Lutfi memandang cincin itu lama. Lalu ia mengambil tangan Sania, mencium punggung tangannya. Aku tak punya cincin buat kau sekarang. Tapi aku janji, suatu hari aku akan kasih yang lebih baik. Sania tertawa kecil. Aku tak butuh cincin. Aku butuh kau. Mereka berciuman lagi. Pendek tapi penuh janji. Lalu Sania bangkit, menarik Lutfi berdiri. Ayo bereskan ruangan ini. Hari ini akan panjang. Mereka bekerja bersama, mengangkat sisa pakaian yang berserakan, merapikan dokumen, menutup brankas yang kini tak lagi menyimpan rahasia gelap. Saat semuanya rapi, Sania menatap ruangan dengan mata baru. Meja masih sama, kursi masih kosong, tapi sekarang terasa berbeda. Lebih terang, lebih miliknya. Pukul 10, mereka tiba di kantor polisi bersama. Sania memberikan keterangan panjang. Lutfi menunggu di luar ruangan sambil memegang tangan Naya melalui video call. Anak kecil itu tersenyum lebar di layar ponsel. Papa kapan pulang? Kangen.
Lutfi menatap Sania yang keluar dari ruangan penyidikan. Wajahnya lelah tapi lega. Nanti malam, Nak, Papa bawa teman baru. Sania mendekat, melihat layar. Halo, Naya, Tante Sania. Naya melambai. Tante cantik, Papa bohong bilang kerjaannya susah. Mereka bertiga tertawa kecil. Suara itu terasa seperti obat setelah sakit panjang. 2 bulan kemudian, Darmawan ditahan. Bukti dari berangkas cukup kuat untuk dakwaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Saham perusahaan stabil kembali. Karyawan bernapas lega. Sania mengumumkan restrukturisasi kecil. Lutfi dipromosikan menjadi kepala keamanan eksekutif, dengan gaji yang memungkinkan ia membawa Naya ke Jakarta, ke apartemen baru yang Sania siapkan di lantai bawah unitnya. Mereka menikah diam-diam di sebuah villa kecil di puncak. Hanya dihadiri Naya, ibu mertua Lutfi, dan 2 saksi dekat. Tak ada pesta besar, tak ada gaun mahal. Hanya janji sederhana di bawah pohon pinus, dengan angin sejuk menyaksikan. Malam itu, di kamar tidur villa, Sania berbaring di dada Lutfi. Jari mereka saling terkait. "Terima kasih," bisiknya. "Kau selamatkan aku dari kegelapan." Lutfi mencium keningnya. "Dan kau beri aku harapan baru. Aku pikir hidupku sudah selesai di lobi itu. Ternyata baru mulai." Sania mengangkat wajah, menatap mata pria itu. "Kita mulai dari sini. Bersama." Lutfi mengangguk. "Bersama." Mereka berciuman pelan, lalu tertidur dengan senyum tipis di bibir. Di luar, fajar baru menyingsing lagi. Fajar yang tak lagi membawa bayang-bayang masa lalu, tapi janji hari esok yang cerah. Ruangan kantor di lantai 42 kini benar-benar longgar. Lemari berangkas berdiri di sudut, tapi isinya sudah kosong dari rahasia gelap. Di mejanya, ada foto baru. Sania, Lutfi, dan Naya tertawa di taman. Foto itu kecil, tapi cukup untuk mengisi kekosongan yang dulu ada. Dan di antara mereka, kebahagiaan itu tumbuh pelan, hangat, abadi.